teman-teman sekalian, selamat pagi, shalom. Ya, bagi yang belum hadir kemarin, selamat pagi hari ini. Dan kita bersama dengan tamu kita, dua pasangan. We have a special guest today. One is Dr. Stuart Brooking and his wife is Mariam. Could you stand please? Yeah, this is Bu Mariam. And then nanti ada sharing dari seorang pendeta, yes, Reverend Dennis Pang. Could you stand please? And then Karin, wife, please stand. Yeah. So yeah, thank you. We thank you for coming to Indonesia. Welcome to Pasti conference. Not all of us attend here because of limitations. We hope next time we can come all and you see bigger than this. So we'll start this moment and we give you time. If you have any additional things, information about you? No. Of course, this is not your first time to Indonesia. Selamat pagi. It is wonderful to be here again. I've met in this building before, and I think this might be my 8th or 9th visit to Indonesia. Ya, saya sudah pernah di sini dan saya kira ini kunjungan khusus saya beberapa kali. And it's been a great joy to be able to partner for many years with Tyrannus, and then more recently with Pasti and the SDTs as part of Pasti. Ya, sebenarnya saya selalu mengunjungi Tyrannus, tapi belakangan ini saya mengunjungi berkunjung ke Indonesia demi Pasti dan juga mengunjungi beberapa SDT kemarin khususnya atau 2 hari lalu. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Ya, you take you here or there? Okay. Ya, kita bertepuk tangan untuk pasangan Stuart. It is a great joy to be with you today and to be able to share around this very important topic. Saya senang bersama dengan saudara pagi hari ini dan ingin membagikan hal yang sangat penting. And it's been a real pleasure for us as an organisation. We used to be called Overseas Council Australia. We changed our name to Local Leaders International. Dulu institusi kami bernama Overseas Council Australia, lalu berubah namanya menjadi The Local Leaders International. And a little bit later, my colleague Dennis will explain some of the reason for our change of name. Saya kira nanti Pak Dennis akan memberitahu kepada kita lebih jauh kenapa kita berubah nama. But our purpose remains the same, and that is to build up the theological activity in every country in the majority world. Tugas kita sebenarnya sama aja, walaupun berubah nama, karena kita memperlengkapi SDT untuk pemimpin SDT di berbagai negara. We don't have an idea that everywhere should be the same. In fact, the complete opposite. Karena kita tidak punya keyakinan bahwa segala sesuatu di semua tempat itu sama. And we recognize in many countries that there is already a very strong theological enterprise going on. Di berbagai negara kami temui memang ada banyak hal pendidikan teologi di sana berkembang. And so our role is to come alongside and understand first of all. Ya, sehingga tugas kami sebenarnya mengunjungi tempat-tempat itu lalu berusaha memahaminya. And if we can help, we'd like to help. Dan seandainya kami bisa menolong SDT yang sedang maju atau berkembang itu kami akan tolong. And it's been a great joy over the last few years to be working so closely with Pasti and the Pasti executive. Beberapa tahun terakhir ini kami sangat senang bisa bertemu atau bekerja sama dengan Pasti, khususnya dengan komunitas eksekutif. And so thank you so much for the opportunity to be here and talk on this important area. Terima kasih sekali lagi bersama saudara, kita akan membahas topik ini. Sudah ada di grup ya, saya coba Anda lihat di grup. I have time. Di WA. So what I'd like to do is just work through this, and there's also some time for discussion because I want you as in small groups to be able to think about some of these topics for your own situation. Yang saya lakukan nanti adalah menjelaskan, tapi nanti kita akan buat kelompok kecil berdiskusi sehingga nanti yang saya sampaikan ini
bisa Anda tanggapi dari kelompok Anda sendiri. And some of the times we have discussion, we'll get some feedback, but we won't get all the feedback. The aim of the discussion is for you to start thinking and processing yourself for your own institution. Nanti setelah pemaparan dengan diskusi kelompok itu, saya mendapatkan feedback dari saudara. Tapi tidak mungkin semua feedback akan saya peroleh, itu beberapa saja. Tetapi sesungguhnya tujuannya adalah supaya Anda mulai berpikir lebih jauh tentang apa yang bisa dikembangkan. So let me turn to the talk that I've put together, and my first point is really to acknowledge the big change that's happened in the past couple of years. Yang saya ingin sampaikan pada saudara adalah apa yang terjadi sekian tahun yang lalu dan khususnya 2 tahun terakhir ini. Do you know the word concertina? It means to squash everything very closely together. Concertina. Concertina. Oh ya. Squash everything close. Ada itu namanya. Apa itu namanya? Barang yang bisa kita buat seperti ini. Yeah. So what's happened with the pandemic right around the world with the lockdowns is a concertina effect, we call it. Jadi apa yang terjadi dengan efek dari COVID ini, dengan lockdown yang beberapa bulan lalu, kita seperti mengalami efek konsertina. When back in say 2019, if somebody asked me this question, how long will it take for all the seminaries around the majority world to go online, my answer was going to be 15 or 20 years. Ketika tahun 2019 mulai COVID, orang bertanya berapa lama kita akan menghadapi ini. Lalu jawaban saya mungkin 15 sampai 20 tahun. But then the lockdowns came, and it took 15 or 20 weeks for most places to go online. Dan ketika terjadi COVID, saudara, yang kita hadapi adalah hanya 15 sampai 20 minggu. 20 minggu kita semua menyesuaikan diri untuk kuliah online. Normally, if you're going to introduce a program of online education, it would take you 2 years to develop the course, to work with your faculty, to recruit the students. It would take a long time to do that. Biasanya sebelum COVID, kalau Anda mau memperkenalkan program online, saudara sudah lama berbulan-bulan menyiapkan dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. And if you don't have the IT that you need, it will take many more years. Kalau saudara tidak punya IT, the information technology, mungkin Anda persiapkannya lebih panjang lagi. And then, of course, the lockdowns came. Dan tiba-tiba kita mengalami bahwa lockdown terjadi. And it's a very strange thing because the whole world experienced this very same experience. Dan saudara tahu bahwa seluruh dunia mengalami pengalaman yang serupa. It's true in Indonesia, it's true in Australia. Itu benar terjadi di Indonesia, itu juga terjadi di Australia. It's true in Singapore, it's true in Kenya. Itu terjadi di Singapura, itu juga terjadi di Kenya. It's true in Lebanon, it's true in Europe. Itu terjadi di Lebanon dan juga di Eropa. Everywhere was the same. Dan di mana-mana kita lihat sama saja pergumulan kita. And so our organization, we straight away asked ourselves, how can we help the many seminaries that we work with? Itulah sebabnya organisasi kami bertanya, apa yang bisa kita tolong seminar-seminari atau SDT di berbagai tempat menghadapi masalah. And so it was a great joy for us to be able to make some contributions and help at those very early days in 2020. Itu sebabnya kami pada tahun 2020 bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. And now as things change with the lockdowns lifting, people are into a new mindset. Ketika misalnya sekarang setelah COVID terjadi dan kita mulai hidup di new normal, semua akan mengalami perubahan. And where back in 2020 people were saying, we can do this. Kalau pada tahun 2020 kita mengatakan kita akan melakukan ini. Some people said, no, we can't do it. Dan mungkin sebagian orang, kita tidak bisa melakukan ini. But now people are starting to say, can we just get back to normal? Dan mungkin ada banyak orang mengatakan setelah lewat masa COVID, bagaimana kalau kita kembali kepada masa sebelumnya? But people are also saying, we want to keep doing online education. Dan banyak juga tentu orang berkata, enggak, kita teruskan saja itu pendidikan secara online. And my guess is around this room there are different people with different opinions as to their own experience. Saya kira saudara yang ada di ruangan ini ada banyak variasi keinginan, opini. Some people see all these new opportunities. Dan mungkin sebagian orang selalu ingin melihat kesempatan-kesempatan baru.
But other people see all these problems that are ahead. Mungkin sebagian orang lain selalu melihat, oh masalah terus. And part of what I want to do today is for us to think as an institution, not just individually, but as an institution, how is it we're going to move ahead from here? Saya menantang saudara sebagai institusi, bukan sebagai pribadi. Sebagai institusi, apa yang kita lakukan untuk kita terus moving ke depan. We're all very used to the phrase, it's a new normal. Dan kita selalu sudah tahu sekarang ini dengan ungkapan, kita sudah hidup di dalam new normal. And what we need to do today is to think through what that looks like. Dan apa yang kita pikirkan hari ini adalah seperti apa itu nanti ke depan. And one of the things that's easy for a seminary to do is just to look at its own experience of teaching. Beberapa seminari tentu berefleksi dari situ bagaimana mereka dahulunya mengajar. What I want to do in this next section is to remind you of some of the changes that have happened in the students. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang saya amati yang terjadi dari perspektif mahasiswa. Students have experienced theological education without travel. Sekarang ini kita lihat, saudara sudah mungkin mengalami bahwa mahasiswa bisa belajar teologi tanpa mereka harus meninggalkan tempat. Now, for many of them, that's been a big problem. Mungkin sebagian banyak mahasiswa kita itu menganggap masalah besar. Some haven't got the gadgets they need. Karena beberapa mahasiswa kita atau sebagian besar tidak punya gadget untuk mengikuti kuliah-kuliah. Some can't afford the data download. Dan mungkin sebagian tidak dapat mengakses data, download data yang mereka perlukan. Some haven't got electricity. Dan mungkin sebagian mahasiswa kita sebenarnya kekurangan arus listrik. Others find it very hard to study while they're at their home. Mungkin sebagian orang lain mahasiswa kita itu merasa kesulitan belajar ketika mereka tinggal di rumah. But many of them have experienced theological education without traveling to a campus. Tapi satu hal yang kita yakini bersama, ada banyak mahasiswa kita yang belajar teologi selama 2 tahun terakhir ini tanpa harus meninggalkan rumah. And right across the world, students are experiencing a new way to do theological education. Dan di berbagai tempat belahan dunia, orang sudah mulai memikirkan bagaimana pengalaman baru di dalam mengelola pendidikan teologi. The other thing that's happened for students is that they know what is bad online theological education, and they can guess what is good online education. Dan satu hal lain, mahasiswa kita mulai cerdas, bisa melihat mana yang buruk dengan pendidikan teologi dan mana yang baik dalam pendidikan teologi. And those of them who have been got friends who are studying at universities with much bigger budgets, they can see the difference between what they've experienced with their seminary and what their friends have experienced with the universities. Dan beberapa orang yang belajar mengajar di universitas bisa melihat apa pergumulan orang yang mengelola pendidikan di tingkat universitas, apa pergumulan orang yang mengelola pendidikan di pendidikan teologi. And there's another problem too. If you're studying online, it doesn't matter if you're studying with the seminary in Indonesia or Australia or America or anywhere. Menarik juga ya bahwa kalau Anda belajar teologi, Anda bisa belajar teologi apakah itu program online yang dibuat di Indonesia atau program online yang dibuat di luar Indonesia seperti Australia. Now, not all the students in Indonesia could study in English, obviously. Tentu saja saya yakin tidak semua mahasiswa bisa belajar dalam bahasa Inggris. But some of them can do. Dan mungkin juga ada sebagian mahasiswa kita di Indonesia yang pengen belajar dalam bahasa Inggris. And so there is now an international understanding of what theological education is about. Itulah sebabnya sekarang ini berkembang pemahaman-pemahaman bagaimana mengelola pendidikan teologi dalam perspektif internasional atau skala internasional. And so it's possible that you will lose some students to do online education. Mungkin saja ketika Anda bergerak kepada pendidikan online, Anda kehilangan mahasiswa. And so these are the sorts of changes that have been happening in students in Indonesia and right around the world. Ini yang terjadi saya lihat di seluruh dunia, barangkali juga bisa terjadi di Indonesia. Now, I don't pretend that all the students are thinking online is what I want to do. Many of them do want to study on campus. Saya tidak yakin bahwa mahasiswa saudara pengennya kuliah online saja, tetapi saya yakin bahwa mahasiswa saudara juga yang ada ingin supaya mereka kuliah di kampus. But there is this new understanding of how theological education can happen. Jadi artinya adalah kita bisa melihat apa yang terjadi dalam pemikiran mahasiswa
bagaimana pendidikan teologi seharusnya. And so I want for you as a seminary to think through how do we respond to the changes that our students have had. Jadi saya ingin saudara yang datang dari STT yang berbagai tempat, mari kita berpikir bagaimana perubahan ini kita respon. The next point there is what I call the new IT continuum. Yang poin yang berikutnya yang saya sampaikan adalah kontinuitas era informasi teknologi baru. And how do you personally respond to new IT? Bagaimana saudara meresponi sekarang ini dengan perangkat baru atau perangkat-perangkat baru teknologi informasi? But I also want to ask the question, how does your seminary respond to new IT? Dan bukan hanya kepada saudara saya bertanya. And Ke lembaga saudara, bagaimana lembaga STT saudara itu meresponi informasi teknologi yang baru? And you'll see that I've got a little continuum from the people who, as soon as the new IT comes out, they want to have the latest gadget. Kita lihat kontinum ya, kesinambungan. Begitu ada era online, mereka ingin supaya pendidikan teologi itu semua serba online. And you'll see that it goes from first in, I want to be there. Other people will say, well, I want to be soon, but I don't want to be the first person. I want to have those people test out the IT, then I'll buy it. Jadi artinya adalah ada orang ya, begitu di pendidikan masa online ini, ada orang yang sama sekali pengennya sudah menggunakan teknologi baru, teknologi informasi yang baru. Tapi sebagian mungkin tunggu dulu, saya melihat dulu apakah teknologi informasi yang baru digunakan pembelajaran yang bisa berguna. Kalau itu berguna bisa saya laksanakan. And then there's another group of people, when the technology is proven, then I'll get involved. Dan sebagian orang lain berpikir, oke lah kalau misalnya teknologi baru sekarang ini bisa bermanfaat, nanti akan saya beralih ke sana. And then there's another group that says, well, once everybody's doing it, then I'll get involved. Dan sebagian orang berkata, oke, kalau semua orang sudah nanti menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran teologi, kita harus ikut saja. And there's another group that says, only if I have to use the technology, then I'll use the technology. Atau sebagian kecil lain mengatakan hanya kalau itu diperlukan, kalau terpaksa diperlukan, baru saya menggunakan. And right down the other end is people that I just don't want to use any technology. Mungkin ada sebagian lain para dosen atau para pendidik teologi sama sekali menolak menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran teologi. And all of us individually fit on that scale somewhere, and our seminaries fit on that scale somewhere. Saya kira sebagai individu kita dalam kontinuum itu ya, dari kiri ke kanan yang disebutkan tadi, atau mungkin secara institusi juga kita berada dalam kontinuum seperti itu. And so I've got some questions there that I want you now to break into little groups and spend some time on. The first question is, where did your seminary fit on the continuum before the lockdowns? Jadi ada yang kita diskusikan, ada 3 poin di situ kalau Anda lihat dalam catatan itu, di mana seminari Anda berada dalam kontinuum yang disebutkan di atas. Poin yang D itu kalau Anda lihat ada kontinuum di situ, lalu kemudian saudara berada di mana? And then the second question is, what have been the biggest challenges for your seminary to embrace online education in the last 2 years? Pertanyaan kedua, tolong nanti diskusikan apa tantangan yang paling besar bagi STT Anda untuk merangkul, maksudnya merangkul pendidikan teologi online. And then as your students have started to come back to campus, what's been the feedback that they've given? Kalau misalnya mahasiswa Anda sudah datang ke kampus setelah lockdown ya berapa tahun, kira-kira apa feedback yang mereka bawa yang disampaikan pada lembaga? So could you get into groups of 3 or 4 people and discuss these? We'll take 10 minutes and then we'll get a little bit of feedback from you about the answers. Jadi saudara yang sudah berkelompok di situ, tolong 10 menit saja diskusikan. Nanti Anda bisa menyampaikan dan kemudian kita akan diskusi. 10 menit ya. Oke, halo. Halo, angkat tangan dong. Kalau yes gitu ya. Ya.
sebelum kondisi seminar kita jangan ekspor. Bayar. Kalau sekarang dimarahin Betul ini bahaya ini. Terus nih. Sebelum online Pak. sebelum online itu ya semua berjalan ini bahasa saya ya semuanya berjalan lancar baik. Ya kualitasnya bagus pas online gimana sebenarnya Anda cocok sebelum online kontinum rangkaian. Itu bagaimana kondisi sekolah kita rangkaian kegiatan di sekolah kita sebelum masuk langsung aja bikin jangan kita seluruh rangkaian itu kan berjalan secara baik dan mutunya pun jauh lebih bagus dari saat online. Mau ketika itu menjawab bisa. Kondisi sekolah kampus semua berjalan lancar lepas lagi deh semua berjalan lancar dengan proses lancar tetap muka dan tentu kualitasnya kan jauh lebih baik ya dan tentunya kualitasnya jauh lebih baik kualitas semua jadi perkuliahan ya kualitas ya itu aja ada hal di situ perkuliahan proses perkuliahan saya lebih baik ya lebih baik gitu. Di dalamnya lalu ini terjadi karena di dalamnya lebih luas. Jadi gini kan interaksinya kan itu jauh lebih bagus kan antara ya kita bicara perkuliahan antara dosen dan mahasiswa demikian pula antar teman sejawat antar dosen staf dosen aja gitu ya ya itu aja deh ini kan yang onsite ya dan program apa yang diprogramkan lebih baik ya.
gitu yang dicanangkan dan ya lebih banyak dia kan ada orang begitu aja. menjadi agenda ya Pak, agenda kampus kegiatan aja di situ bahwa udah gitu aja. Ya membuin aja proses perkuliahan terjadi jauh lebih menarik ya. Tri Dharma perguruan tinggi dapat ya ini yang dimaksudin yang penelitian itu yang dapat dijalankan gitu. kampus yang mengacu pada Tridharma ya Pak. Ya perguruan tinggi bumbuin aja di situ intinya kita udah dapat kan. Terbidang Pak. Masuk pertanyaan kedua aja deh. What's in the biggest challenge of the seminar? Seberapa besar perubahan ketika terjadi online? Ya, cara tingkat. Bila tulis saja Sudah, teman-teman? terjadi penurunan yang luar biasa aja gitu ya. Siap ya? Penurunan proses perkuliahan di Ya, kampus karena tolong dibagikan baiknya diberikan. Siapa yang pertama bersedia untuk sharing kelompoknya? yang kedua Ya. perlu jawab bilang ya. Ya, silakan Pak Oscar. Proses Ya, kegiatan depan. terjadi secara menurun secara drastis itu aja ya. Seluruh kegiatan Terima kasih Bapak Ibu. secara Thank you drastis Mr. dan John for online. this opportunity to meet you again. Our discussion in our group ada beberapa poin yang menjadi hasil diskusi kita. Yang pertama, Bahas first of all, adaptasi. we are so grateful for the internet and God bless the internet. And Dengan keadaan yang baru. kita sangat berterima kasih dengan adanya internet karena dengan demikian banyak hal yang bisa terjadi yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. We are thankful for the internet because now we cannot imagine before that we can help students to learn, but now we can. Kuliahnya perkuliahannya tidak ini kan But according tidak to tatap muka the question, this argument that you will pick up, Zoom yang orang aplikasi yang orang belum pahami we have some lalu kuota segala macam itu kan ada beberapa pilihan, we have some choices here, and what we choose is soon but not first, soon but not first, because the advantage of internet may be very very helpful for us and for all of kind of education, but also the evil spirit also may using it as well. So we must be kita perlu berhikmat. I honest with
we must be very wise. Yes. Dan kita perlu beriman dan menyesuaikan sarana pina yang kurang yang memadai. menjadi esensi daripada pendidikan teologi. So we must adjust to the real essence of theological education. Yes. Because there is some difference, of course, from theological education and secular education. For example, in theological education, we can totally doing online course because what the student need is they need to see the example of the teacher, how they minister, how they do the shepherdship, and how they do apply what they teach. This is the thing that maybe the secular education do not need. But the theological education, we need the example, the real example. Saya kira itu. Ya, teman-teman bisa ingat ya, jadi pendidikan teologi walaupun di era internet sebenarnya itu dikatakan tadi oleh kelompok bahwa mahasiswa itu tetap membutuhkan contoh model berinteraksi dengan dosen, sehingga kita pun sebenarnya tidak mungkin bisa fully online, kira-kira gitu ya. Yang pertanyaan Sudah? Sudah, terima Oke, kasih. thank you. Yeah, thanks, Oscar. We're going to spend a good chunk of our time today thinking about that very issue, so that's really important. Thank you. Ya, terima kasih Pak Oscar, itu isu yang sangat penting, nanti akan kita bahas berikutnya. Silakan, ya Pak Enki. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari kelompok kami. Thank you for the opportunity given to our group. Yes. Ya, di diskusi kami itu mengatakan bahwa sebenarnya pembelajaran online di Indonesia kalau secara umum sudah dilakukan oleh universitas-universitas yang ada, bahkan ada namanya universitas terbuka memang menyediakan layanan pembelajaran online. Sebentar dulu ya. Jadi, actually in Indonesia there is a university already introduce the system of online learning to many people in Indonesia. Go, silakan. sekarang ada. Dan keadaan pandemi ini memang mendesak, ya bisa dikatakan Menteri dari Makarim ini disetujui oleh Tuhan Yesus, sehingga idenya itu langsung jadi ya, karena masuknya pandemi kita pembelajaran online. Yeah, okay, it's very interesting to see because we have the new Minister of Education and National Education. His name is Nadiem Makarim. Actually, he has already made the plan that in the future, information technology should be more used in education. But then the COVID makes that the progress in such a way. Ya, konsertina, ya. Ya, untuk lebih faktanya di kampus kami dalam hal ini Sekolah Tinggi Filsafat Japek, kami di tahun 2021 sudah publish di salah satu jurnal nasional, tetapi kami bahasa Inggris, Online Learning Evaluation in Higher Education Studi Survey Method. Itu kami dapati bahwa dari kuesionernya itu menyatakan berapa banyak dosen menggunakan Zoom atau apa, itu kami survei secara sederhana, secara kuantitatif saja, tidak statistik. Lalu yang menarik adalah satu pertanyaan, bagaimana masa depan pembelajaran online di Sekolah Tinggi Teologi Japre itu setelah pandemi? Dulu saya terjemahkan dulu. Baik. So it's very interesting because actually we have published a journal, an article published in our journal, but that is in English, so it can be read internationally. And that is the survey we do in our theological education in Makassar, that is Jakarta Theological School in Makassar. And what we ask the students about what will happen after the COVID. So Ya,
Jadi jawabannya adalah ya selain terkendala dengan masalah internet yang tidak stabil di Indonesia, kembali berfokus kepada walaupun kami ada di kota Makassar, di kota besar di kota timur Indonesia, yang berikutnya adalah CL dan proses. mereka mengatakan masa depan dari pembelajaran online setelah pandemi kami mau kembali ke tatap muka saja. Okay, what's very interesting at the perspective of students, say, because they experience problem with the internet connections, electricity, and so forth. And then students mostly say we'll go back to the traditional ones to meet with faculty and campus. So, Ya, seperti itu. Jadi sepertinya agak berbeda kalau kita melihat di luar negeri. yeah. Di luar negeri budaya mereka itu mungkin mereka menggunakan internet untuk happy, misalnya game, tetapi mereka juga belajar dari internet. Kalau di Indonesia mereka bisa bertahan bermain game berjam-jam, tapi kalau mendengar ceramah dari dosen mereka tidak tahan. Mungkin mereka harus banyak bergerak sehingga dibutuhkan memang tatap muka. Okay, what's happening is very different from probably the West. You know, young people when they study the skill, you know, they can do play with games and computer. But at the same time, they know how to discipline their life, and then they can follow lectures, education, learning to online. But in Indonesia, the case is different. Yeah, young people tend to use computer for games most of the time. But when it comes to learning, they want to hear the teaching. Ya itu, terima kasih. Yeah, thank you for those insights. Very helpful. Ya. Ada lagi? Oh ini, this is from Wesley Theological Seminary Jakarta. Mari Bu. Last year, when we got the online learning the first time is Lebih keras Bu sedikit suaranya. yeah, the first time when the Indonesian they want to get to the learning online, most of the hour later they show, wow, learning. So what we do, but the problem also most of our students they also from the village in Indonesia. So our strategy, the first time we use the both online and also on site. But it's not easy, very difficult. The problem from the student, and the problem from the lecturer. The student from various difficult for the tools, online learning tools, because they need to the good phone, good computer, and also we need the stable. So very difficult. But we should use it. And also in our seminary also, when after 2 years we use online, and when we back to campus, most of the students they're very happy because they can meet their friends, they can radio, they can make the relationship with the other friends, and I think for online learning in seminary. Jadi yang dikatakan adalah bahwa di pengalaman di Wesley Methodist Indonesia adalah bahwa mahasiswa walaupun memang bisa mengikuti pendidikan secara online, tetapi mahasiswa pada dasarnya di tempat kami itu lebih suka belajar secara onsite karena mereka mahasiswa itu bisa ketemu teman, membuat pertemanan lagi dengan teman-temannya, dan mereka lebih memilih itu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Ya, mari. Tidak ada tantangan. Iya. Dari Efrata Injili ya, from Surabaya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari Fatah dan
Yeah, 2 schools from Ephrata and Simpson, saya Ungaran. Kami membacakan diskusi kami. Yang pertama itu Pak, tentang IT di kampus. Pak, keras sedikit ya, supaya saya bisa dengar. Hold on like this. You need help Dekatin like mic this. Pak. Iya, kelebihannya IT ya Pak di kampus itu memudahkan dalam segala hal Pak. Apa? Memudahkan dalam segala hal. Oh ya, Kekurangannya ini banyak Pak. ya online learning it can make Dua it aja, Pak. easier. Ya, yang pertama itu tadi poinnya adalah konsentrasinya itu kurang. Yeah, but the problem is sometimes we find, not most of the time, find a student cannot concentrate well online learning. Yeah. Berikutnya yang kedua, mahasiswa dan dosen banyak mengalami stres Pak. Faculty and students got many stress. Yang ketiga adalah kesulitan jaringan, kuota juga Pak. Difficulties in network, the network system. Yang keempat, terefek pada pola pembentukan Pak. Apa? Pembentukan mahasiswa. Oh yeah, we have problem with how do we develop the formation of character and spirituality of students. Yang kelima terakhir, pelaksanaan hybrid yang dilakukan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Yang kelima pakai hybrid. Iya, kekurangan dan kelemahannya masih banyak. Okay, now we have provided the hybrid learning, but still we find many challenges. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih. Masih ada lain? Sama aja? Sama. So just the same problem. Yes. Okay. Let me make a couple of comments there. Thank you very much for that input, and some of those things we will be talking about this morning. Dan terima kasih bahwa Anda sudah mengungkapkan feedback itu, dan kita akan membahasnya lebih jauh pagi ini. When I look at Indonesia and its political and economic development, it is moving ahead fast. Kalau saya lihat dalam memandang Indonesia dari perkembangan ekonomi dan hal lain, itu sebenarnya saya lihat Indonesia itu bergerak begitu cepat. Within 3 to 5 years, I think that many of the issues of connectivity and of cost of gadgets will be, a lot of those things will be resolved. Not for everyone, but for many people in Indonesia. Saya yakin dalam 3 ke 5 tahun terakhir melihat perkembangan ekonomi di Indonesia, masalah konektivitas jaringan, dan juga mungkin penyediaan sarana gadget yang lebih murah, saya yakin itu akan terwujud di Indonesia. Part of my thinking is that the pandemic has given you a taste of the future. Saya yakin bahwa masa pandemik ini sudah memberikan pada saudara semacam rasa untuk masa depan. And with students coming back to campus, you might all sigh and go, it is back to normal. Ya, ketika mahasiswa datang ke kampus, lalu mereka tiba-tiba mengatakan, oh kita sudah kembali ke masa normal. I think if you make that decision, then you'll miss out on a great opportunity that will be forced upon you in a few years' time. Tetapi kalau Anda terus-menerus seperti itu, tentu Anda juga akan mengalami sebuah tekanan bagaimana menyesuaikan diri untuk ke masa depan. And it will be driven by the wealth of Indonesia. Dan itu tentu akan ditentukan apa yang terjadi dengan situasi di Indonesia. Particularly the young people in the cities, not the villages, they'll take a long time to lift their standards. Dan tentu saja orang-orang yang di kota khususnya membutuhkan waktu cukup banyak bagaimana mereka untuk menyesuaikan diri. So I really hope that we can take time to think through and encourage you in your institutions to be able to think about the future, not just the present. Jadi saya ingin mendorong saudara baik sebagai pribadi dan lembaga, kita bersama-sama berpikir bagaimana ke depan. And so I hope that you rejoice in the growth and development of Indonesia, but you also notice what that means in terms of online education. Nah, saya melihat ya, di Indonesia itu berkembang, dan saudara saya kira juga bisa melihat bersyukur atas perkembangan yang terjadi di Indonesia, tetapi sekaligus menantang kita apa artinya ini untuk pendidikan teologi ke depan. Indonesia is going to become an increasingly important country in Southeast Asia and in the world. Saya yakin, saya melihat bahwa Indonesia itu penting dalam posisi Asia Tenggara, melihat perannya, tetapi juga nanti ke depan saya melihat Indonesia itu penting untuk dunia.
That's great for Indonesia. Besar, hebat Indonesia. Yeah. So, as leaders of the colleges, of the seminaries, you need to be aware and thinking about that future. Jadi saya ajak saudara, para pemimpin dari SDT, pikirkan ini apa dampaknya kemajuan Indonesia ini dalam pendidikan teologi ke depan. Okay, let's go back to our notes. Mari kita selanjutnya lanjutkan dengan pokok berikutnya. Looking at the idea of the phrase that is being used at the moment is digitally enhanced education. Belakangan ini kita mendengar ungkapan yang berkata bahwa teknologi digital atau era digital itu bisa meningkatkan pendidikan. There's lots of different ways people are talking about education: campus, online, hybrid. Ada banyak cara orang sekarang membicarakan masalah pendidikan. Apakah pendidikan di kampus, apakah online, atau yang ketiga jenis hybrid. But this little phrase, digitally enhanced education, covers all the different opportunities. Jadi kalau ungkapan ini mengatakan bahwa teknologi digital bisa meningkatkan pendidikan, sebenarnya maksudnya itu beragam. And again here, there is a range of different things that we can talk about. In class, but with some online content, that's very important to notice. Hybrid and fully online. Jadi kita lihat poin A, 2A, itu artinya bisa saja pendidikan di kelas, atau bisa juga pendidikan di kelas, tetapi kita menggunakan juga, mengkoneksikan atau menggabungkan dengan online, atau kita juga mengelola pendidikan teologi hybrid, atau murni online. Now, one of the things about the Indonesian education system is that there is a high expectation on moving quickly to embrace all these things. Yang saya amati adalah bahwa pendidikan di Indonesia itu ada satu gerakan untuk merangkul, untuk akrab dengan gerakan ini yang poin A ke online. Our friend has reminded us of your Minister of Education statements. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh kawan kita Pak Hengki, saya kira itu menyampaikan pada kita apa yang dipikirkan oleh Menteri Pendidikan. And if you don't move ahead as a seminary to embrace these things, the difference between seminary and university will get even bigger. Jadi kalau Anda tidak sadari ini dan tidak akan merangkul semua ini, bahkan nanti akan terjadi gap perbedaan yang sangat lebar antara pendidikan di universitas dan di seminari atau pendidikan teologi. And as I've been following the changes in the education department's expectations over the last several years, they won't put up with that. Jadi saya mengamati juga, membaca dari jauh apa yang menjadi harapan dari Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan di Indonesia. They just keep lifting the standards. Dan saya kira pastilah Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan di Indonesia terus meningkatkan standarnya. Every time I talk to Pak Samuel about PASTI and what it has to do, I get amazed at how much the government expects. Jadi kalau saya berbicara kepada si jabat sebagai ketua PASTI, dia memberitahu dan saya bertanya juga bagaimana perkembangan harapan-harapan pemerintah terkait pendidikan teologi di Indonesia. And so this is really important that you embrace this area of change in your seminaries. Jadi inilah pentingnya saudara, Anda merangkul, bergaul ya, jangan menjauhi perubahan yang terjadi sekarang ini. And there'll be an increasing expectation that technology will be used even in the normal classrooms. Bahkan saudara, dalam kelas yang biasa saja kita harus bergaul akrab dengan teknologi digital. So let's now think about one of the hardest things for us as a seminary to do online. Mari kita pikirkan sekarang ada satu hal yang sangat mungkin kita perlu pikirkan bersama kalau kita menyelenggarakan pendidikan teologi online. We put so much emphasis on the formation of the person. Kita banyak memang selama ini berpikir kalau menyelenggarakan pendidikan teologi kita harus peduli dengan pembentukan karakter atau pembentukan kepribadian. And it's a very important thing for us to see the sort of the elements of that formation. Saya kira tentu kita harus memikirkan bagaimana cara kita mengembangkan pendidikan mahasiswa untuk pembentukan kepribadian. Often we just talk about spiritual formation. Kita selalu menyatakan, mempercakapkan formasi spiritualitas. The change in the heart of the person. Yaitu kita peduli sekali supaya mahasiswa mengalami perubahan hati.
But when I use the word formation, I like to think about these three different areas. Kalau saya memikirkan kata formation atau formasi, saya memikirkan 3 hal. Spiritual formation, the change in the heart. Pertama, ya nomor 3 itu bahwa Pastoral formation and teaching formation. Kalau saya memikirkan masalah formasi di STT, saya memaksudkan ada 3 hal. Pertama adalah formasi spiritual, kedua formasi pastoral, formasi pengajaran, formasi jiwa kepemimpinan, and formation in leadership. Ya. I knew. So those different areas are all part of what we need to do, and they are very difficult to do online. Dan saya kira kalau Anda setuju dengan 4 hal itu ya, dan tentu saudara akan mengatakan, wow, itu sangat sulit dilakukan kalau pendidikan teologi itu murni online. If you want to do a degree in accounting, you can do that online, no problem. Kalau Anda misalnya menyelenggarakan pendidikan bergelar dalam bidang accounting, Anda menyelenggarakannya online, no problem. You want to learn how to do ministry online, that's a problem. Kalau Anda mau misalnya memikirkan bagaimana cara membuat pelayanan secara online, nah, ya itu jadi masalah. Now, when I talk to different people about online education for seminaries, I get these different responses. Jadi ketika saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada banyak pendidikan teologi online, lalu banyaklah respon mereka. Some people say, you can't do it online. Dan tentu ada sebagian pendidik teologi mengatakan, nggak bisa dilakukan secara online. Other people are a little bit more gentle. They assume you can't, but they'll ask the question, how can you do it online? Sebagian pendidik teologi berkata, oke, mungkin kita bisa lakukan online, tetapi pertanyaannya, poin 2 itu adalah bagaimana melakukannya. And so this is an absolutely critical question for us in seminaries. Jadi ini adalah menjadi pertanyaan sangat kritis bagi kita di seminari. We will have done the kingdom of God a great disservice if all we do is fill people's heads. Ya, kita melakukan memang pendidikan untuk kerajaan Allah, tapi pada dasarnya kita selama ini menekankan pendidikan yang mengisi otak mereka. And so we have to ask ourselves the question, how do we use online education to help and not create problems? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyerahkan pendidikan online memberi solusi, bukan menciptakan masalah. Okay, so I've got 5 things here, different ways. The first is online, and there are lots of problems if it's only online. Jadi pertama adalah bahwa kalau bisa kita buat itu pendidikan online, ya, tetapi ya tentu ada masalah. So the second one, B, my letters are out of order, I'm sorry. I've got A, B, C, A, B, it should be A, B, C, D, E. So the second one, hybrid on campus. So this is where the students do most of their study online, but then they come into campus for a module. Jadi yang kedua, mungkin saudara menyelenggarakan pendidikan hybrid. Mahasiswa bisa datang ke kampus, sebagian besar dari mereka, lalu mereka mengambil kuliah-kuliah. And a number of you have been using this method for a while, particularly with master's programs. Mungkin saja Anda menyelenggarakan ini lebih aman dalam program magister. This is where the students do their study, but then come to the lecturer to be with that lecturer. Ya, mahasiswa datang mengambil studi itu, lalu kemudian ya suatu waktu mereka datang bertemu dengan dosen. The third one is a very interesting one, hybrid in branches of the seminary. Yang ketiga adalah poin C itu, saudara, adalah pendidikan hybrid dalam cabang-cabang. And globally, what we're finding is that this is increasingly opening up new opportunities. Jadi secara global ada juga pendidikan teologi mendirikan cabang-cabang mereka di berbagai tempat sehingga bisa melayani mereka secara hybrid. So this does not expect that the student has the gadget or can afford the data or has the power. Mahasiswa tidak harus memiliki semua perangkat yang kita sebutkan tadi, gadget dan lain sebagainya itu. This model is where you have a seminary, but it has different branches of smaller outposts. Jadi kita lihat ini mirip dengan universitas terbuka ya, diberikan kuliah, lalu kemudian orang di kelompok-kelompok kecil berbagai daerah bisa datang di sana mengikutinya. It might be a small Bible school that they already own. Jadi bisa saja misalnya kalau itu seminari Anda,
bisa saja ada sekolah-sekolah Alkitab kecil menjadi kesinambungan atau bagian dari pendidikan teologi yang. Or it might be that they have a church that they use. Atau mungkin saja mahasiswa Anda itu berkumpul di sebuah gereja sementara Anda kuliah dari kampus. And so the students can come together in one place. So you only need one computer, one data projector, and a camera, and they can then join up and link back to the faculty member back at the main college. Jadi nomor 3 itu saudara dengan pendidikan hybrid, lalu kemudian saudara bisa mengumpulkan mahasiswa yang berlokasi di satu tempat di gereja dan hanya satu komputer barangkali, satu proyektor yang bisa digunakan bersama. And then the lecturer goes out to the students at that branch. Dan kemudian dosen bisa saja mengunjungi mahasiswa kalau ada waktunya ke lokasi-lokasi kampus satelit itu. And we're finding that this is a method that works well, particularly in areas which are difficult to reach because of oppression. Jadi ini salah satu model pendidikan teologi untuk daerah-daerah yang sangat sulit kita jangkau, apalagi kalau di daerah itu tekanan sangat kuat untuk kekristenan. In places in the Middle East where bringing students to a college is a problem, to have the lecturer go out and meet with small groups makes a lot more sense. Kasus ini terjadi di Timur Tengah. Sangat sulit membawa mahasiswa untuk datang ke kampus. Yang lebih baik adalah kalau dosen dari kampus pergi mengunjungi mahasiswa-mahasiswa kelompok-kelompok kecil. The fourth option is where you have tutors who are remote that work with students. Yang keempat itu adalah pengajar-pengajar di tempat yang terpencil dan kemudian bisa memberi kuliah secara online, tetapi kemudian bekerja sama dengan mentor-mentor lokal dalam pembinaan mahasiswa. We've been finding in India this works very well with one of the organizations that we support. Saya menemukan ini di India, model seperti ini. Jadi memanfaatkan alumni sebagai mentor-mentor mereka. They have their seminary with the faculty there. Ada seminari dan ada dosennya tentu. And then they've trained up tutors, mostly graduates of their seminary. Dan tentu saja pengajar-pengajar atau asisten dosen semacam itu ya istilahnya kita, itu adalah para lulusan dari perguruan tinggi itu. And the tutor works out of a church or some other building. Dan mungkin juga para asisten dosennya itu atau tutor-tutornya itu adalah orang yang melayani di gereja. And they're the person that looks after the students and encourages them in their formation. Selain melayani gereja tempat dia, juga si hamba Tuhan ini bisa membantu mahasiswa di lokal untuk perkembangan spiritualitasnya. And so all of a sudden there is this little Bible school set up at a very cheap cost. Jadi ini idenya adalah nomor satu itu, ini adalah bentuk sekolah-sekolah Alkitab kecil, lalu kemudian bekerja sama dengan gereja-gereja lokal. One of the groups that we've been working with in India has been able to multiply this again and again and again. They have 80 little out centers that work like this. Jadi kira-kira model ini yang saya lihat itu terjadi di India, dan kami the Local Leaders International memberikan dukungan untuk model seperti ini. Each one of those centers has between 5 and 40 students. Dan bahkan di pusat-pusat kelompok-kelompok kecil itu bahkan bisa sampai 40 mahasiswa. And the tutor is the one in charge of spiritual formation, leadership formation, pastoral and teaching formation. Jadi, saudara-saudara lihat di sini, dosen bisa beri kuliah datang, tetapi kemudian para tutor atau para asisten dosen ini yang diambil dari alumni adalah mengembangkan yang kita sebut tadi, spiritual formation, pastoral formation, teaching and leadership formation. In the cases that we've been working with in India, it requires just a few $1,000s for a screen, a computer, and a camera and a microphone. Jadi kasus di India adalah mungkin beberapa uang memang diperlukan, sejumlah uang diperlukan untuk membuat screen, komputer, ketika mereka melaksanakan pembelajaran di lokasi. And these are the kinds of ways that colleges are thinking to come up with ways to train more people. Jadi inilah cara yang bisa dibuat oleh STT Anda, bagaimana bisa membuka ruang melatih lebih banyak orang. Now we're conscious that in some places you
haven't got electricity, you haven't got good internet speeds, and so there's a problem even with that model. Jadi kasus di India misalnya ada lokasi-lokasi di mana masalah gangguan listrik, konektivitas internet, dan tentu sangat sulit mengoperasikan pendidikan seperti ini. India is a very special place because it has excellent Wi-Fi, excellent mobile coverage, and the cheapest coverage in the world. Memang menarik sekali juga di India bahwa India sudah berusaha mengembangkan jaringan-jaringan berharga murah dan juga perangkat-perangkat teknologi yang lebih mudah untuk dijangkau, dibeli masyarakat. And so we've been working with a number of groups on another thing where you have even a lower tech capability. Jadi kita sudah bekerja sama dengan masyarakat ya, di mana itu penggunaan teknologi lebih rendah, lebih kurang. One of the organizations we're working with have created this little box about this big. Jadi yang dilakukan di sana adalah untuk menyebarkan dosen-dosen, which you can upload your lectures and all the different things for the class, and then it gets taken physically to the out center. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah bahan-bahan kuliah sudah ada disiapkan, lalu tutor-tutor ini, dosen ini atau yang ditugaskan ini membawa bahannya itu kemudian ke lokasi di mana orang bisa kuliah belajar. And it can be used then with just the one computer and the one screen, or it can be set up as a Wi-Fi, its own little Wi-Fi system that people can use with their gadgets. Jadi kita lihat di sana bahan yang sudah ada itu dibawa oleh orang ini ke tempat itu, yang hanya satu layar digunakan, satu komputer, lalu kemudian pembelajaran bisa dikelola. And this is something that we see particularly in West Africa is going to be a really important tool. Kasus ini yang saya sebutkan tadi itu di Afrika Barat. But there'll be other places like here in the village environments in Indonesia where it also might be helpful. Jadi mungkin saja kalau ini kasusnya kita hadapi di Indonesia, mungkin yang seperti itu tadi saya sebutkan bisa menolong. So the fifth area is the idea of having remote supervisors. Yang kelima itu adalah mungkin kita perlu membuat atau mengembangkan atau mengadakan supervisor di tempat yang jauh. And here we're thinking the supervisor might be like a senior pastor in a church, somebody like that. Mungkin saja supervisor itu adalah pendeta yang lebih senior di satu gereja. Often they'd be an alumni of the seminary. Atau mungkin alumni dari STT saudara. And the student is able to do lectures online, but then have supervision from that person. Dan mungkin mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran dari kampus yang lakukan secara online, tetapi supervisor yang di tempat di mana mereka berada bisa memberikan bimbingan. And Pak Samyo was telling me this morning that was one of the topics you were discussing last night. Ya, saya kira Pak Sijaba sudah mengatakan itu yang dibahas tadi malam, rupanya terkait dengan itu. And there are problems, of course. You need competent supervisors. You need them to be trained, and that needs to be a part of what's thought through. Jadi sangat diperlukan bagaimana STT bekerja sama untuk bisa mendapatkan supervisor yang cocok membantu STT menyelenggarakan perkuliahan. Okay, what I'd like to do now is just have a time of discussion again and ask yourselves, what have you been doing that has worked, that has been good for formation in this online environment? Nah, mari kita diskusikan sekali lagi, butuh 10 menit lagi, yaitu meresponi soal formation, apakah spiritual, pastoral, teaching, leadership, bagaimana STT Anda melakukan formasi yang kita sebutkan tadi ketika pembelajaran berlangsung secara online. We've already talked that there are many problems with doing this, but I'm wondering if you've already come up with some solutions, and it would be good to be able to share those things. Saya tahu saudara tadi sudah mengatakan banyak masalah, tapi saya ingin kita membahas solusi seperti apa mungkin di STT Anda atau yang Anda pikirkan. And then over the page, the second question is to have a look back through those 5 models. Dan ya, pertanyaan kedua adalah coba lihat lagi 5 model yang saya sampaikan di atas A, B, C, D, E itu. Good. And discuss if you've tried some of those, what's worked, what hasn't worked. Bagaimana dari 5 model yang saya kemukakan tadi di atas, saudara diskusikan mana yang sudah berhasil di STT saudara, mana yang belum, atau mana yang mungkin bisa berhasil. And consider if one of those models might be something you could try in your situation. Ya, sehingga saudara bisa mengusulkan
oh model ini mungkin cocok di estetika. Okay, and would you now take 10 minutes, 15 minutes to talk through those things? Ya, saya usulkan saudara 10 sampai 15 menit sehingga Anda bisa lebih keren. 10 minutes. Ya, oh 10, 10. Thank you. Apakah kita melakukan beberapa working opener? Yang kedua ini berdasar dari model-model yang sudah dijelaskan, apakah sudah kita lakukan di sekolah? Di sekolah, ya. Model-model tadi. Kan ada beberapa lima ya. Yang spiritual pengajaran dan ini kan. Ketiga intens kontennya, tapi teknisnya tadi. Ada 5. Kekuatan kita di mana? Kita sudah sampai di mana? Pastoral bagaimana? Spiritual sudah sampai di Spiritual, pastoral, pengajaran dan juga pengembalaan. pastoral mana gitu? Bukan pemimpinan, kemudian kita membangun kepemimpinan. kita lemahnya di itu pastoral. Nah ini mungkin kan nggak sampai-sampai kita. Kita kayaknya masih 3 kita yang sudah lemah. Jangan gembala itu penggembalaan bagaimana? Loh, ini kan estetik. Ya Pak, gimana? Jadi ini kesimpulan aja langsung satu. Jadi dari hal yang disampaikan itu tentu ada nanti ini coba diterjemahkan dulu. Sudahkah kita ini beberapa Pak, bagi jeruk ini gitu dulu, ini ngantuk melu ini masuk di otak. Gimana nih Kak? Terjemahkan dulu. Kalau yang 3 itu kita lemahnya ini masih lemah di pinggir malah. Sudahkah kita melakukan beberapa kemampuan yang dibuka untuk sekolah kita? Yang pada kali ini tadi. Jelaskan kepada satu tentang kontennya isi kepemimpinan tadi dengan teknis mengumpulkan orang, membuat komputer, mengajar. Tapi kan kita tidak. Belum. Ya, itu kan dari Afrika karena kekurangan fasilitas. Kita fokus aja ke yang kepemimpinan pastoral itu. Jadi kita masih lemah semenjak perkuliahan online itu kita pastoral itu sangat kurang. Gitu aja sih. Ini bukan jam makan, jam diskusi. Gitu. Ini ketika itu. Saya ingin jawab dulu Mas. Apa? Kasih otak dulu. Otak ya arahan dulu. Saya mau jawab. Apa? Tapi Intinya hanya kita speed 5. 3 dosen aja patah. saya mau ngomong yang enak aja. Supaya 5 dosen masih bermain. Ini kayak kemarin saya ngajar pimpinan cuma bisa berdoa tiba-tiba putus, nggak bisa masuk lagi. Dia masuk bisa. Ini masalah iman tadi ini. Masalah iman juga. Ketik dulu Bu. Saya ingin bangun menjawab deh. Kalau saya ngantuk. Dek, ya titik dulu.